Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hikmah dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sore yang cerah ini. Salawat serta salam selalu kita limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya perkenalkan, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Pramana Jingsa selaku Master of Ceremony di event webinar HIPMI PT Universitas Pakuan yang bertema strategi pengusaha muda mempertahankan dan mengembangkan bisnis di tengah pandemi COVID-19. Dan juga saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada HIPMI BPD Jawa Barat, HIPMI BPC Kota Bogor, dan juga para peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada dua narasumber yang luar biasa, yaitu Kak Ike dan Kak Dea, yang akan membagikan ilmunya hari ini. Selanjutnya untuk rundown itu akan dibacakan oleh moderator. Waktu dan tempat saya persilakan Kang Asbulo. Baik, terima kasih Kang Yoga selaku Project Director untuk kegiatan seminar pada kesempatan kali ini. Tentunya saya selaku moderator mengucapkan selamat datang seluruhnya kepada narasumber, peserta, dan juga para struktural baik di HIPMI PT maupun di HIPMI Kota Bogor dan di HIPMI Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi bersama kawan-kawan member HIPMI PT dan juga expert di bidang usaha terkait dengan strategi pengusaha muda dan mempertahankan dan mengembangkan bisnis di tengah pandemi COVID-19. Sudah hadir di tengah-tengah kita pembina HIPMI PT Universitas Pakuan Pak Nizam Andrianto, kemudian juga Sekum dari BPC HIPMI Kota Bogor, Kang Adipi Prasetyo, ada juga Ketum BPD HIPMI Jawa Barat, Kang Surya Batara Kartika, Pak Ketum. Namun sebelum masuk ke materi-materi diskusi kita, saya persilahkan dulu kepada Pak Nizam Andrianto untuk menyampaikan kata-kata prakata lah pada kesempatan kali ini selaku pembina HIPMI PT di Universitas Pakuan. Kepada Pak Nizam disilahkan dengan segala hormat. Terima kasih moderator. Saya menyapa dulu di sini ada Kang Adipi Prasetyo. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir dan mensupport acara-acara di PT Universitas Pakuan. Berkali-kali nih Kang Adipi terlibat di dalam banyak acara di Unpad. Terima kasih banyak Kang Adipi. Ya, saya juga berterima kasih kepada para narasumber yang telah meluangkan waktunya dan juga akan memberikan ilmunya di acara yang spesial hari ini, karena sebenarnya ini yang ditunggu-tunggu bagi kita semua, bagi para pelaku usaha maupun yang sedang sedang menimba ilmunya, bahwa kita saat ini mengalami dua peristiwa yang istimewa nih. Satu, bulan Ramadan, ini istimewa bagi umat agama Islam, dan bagi pengusaha juga istimewa karena ada dua sisi ya. Ada yang bisa mendapatkan banyak manfaatnya secara pemasarannya, ada juga yang sedang mengalami tekanan juga. Yang berikutnya ini yang tidak pernah terduga sebelumnya oleh siapapun itu adalah peristiwa pandemi COVID ini yang sepertinya akan kita bahas tuntas nih oleh para narasumber, karena ini sangat penting sekali bagaimana kita bisa bertahan dan nantinya akan rebound di pasca COVID. Jadi saya senang sekali HIPMI PT Unpak ini yang menyelenggarakan hal ini. Saya terima kasih kepada Pramandia ini yang sudah menyelenggarakan acara dan para panitia yang sudah bersusah payah menyelenggarakan acara hari ini. Sama-sama, Pak. Dan ini akan sangat baik sekali karena saya sendiri juga menunggu-nunggu acara hari ini, karena salah satu yang terdampak COVID juga, usaha saya juga terdampak COVID, dan
ingin mendengarkan dari teman-teman di sini yang lebih paham juga untuk kita saling sharing lah. Gitu saja dari saya, mudah-mudahan acaranya sukses dan memberikan manfaat bagi kita semua. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Nizam yang telah menyampaikan prakata pada kesempatan kali ini dalam diskusi yang kita selenggarakan bersama kawan-kawan HIPMI PT Universitas Pakuan. Tadinya kita menunggu Ketum BPC HIPMI Kota Bogor, tapi di sini sudah hadir Pak Sekum ya. Pak Sekum, sebelum kita berikan kesempatan kepada Ketua Umum SBK untuk memberikan prakata dan pandangannya, saya persilahkan dulu Pak Sekum Kota Bogor untuk menyampaikan sambutan. Silakan Pak Sekum. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, alhamdulillah kita bisa berkumpul. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada HIPMI PT Pakuan yang telah menyelenggarakan acara pada hari ini. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim dengan baik pada hari ini. Juga yang terhormat Pak Nizam selaku pembina HIPMI PT dan juga sahabat saya, teman saya, Ketua BPD HIPMI Jabar, Kang Surya Batara Kartika. Hatur nuhun Kang, sudah hadir pada hari ini. Alhamdulillah telah bersedia untuk kita bersama-sama saling sharing dalam acara pada hari ini. Terus juga kepada Pak Moderator dan juga kepada MC, hatur nuhun Kang Manda dan Kang Asbuloh, juga teman-teman semua dan narasumber TIK dan siapa satu lagi tadi ya. Ya, terima kasih semuanya. Alhamdulillah, syukurillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan juga salawat serta salam kita selalu curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Seperti yang tadi Pak Nizam katakan bahwa pada saat ini memang semua dunia usaha itu sedang terdampak. Tapi di sini kita bagaimana cara untuk menyikapinya sih sebenarnya. Jadi di sini saya sih hanya sedikit, tidak panjang lebar, cuman memang di sini kita diperlukan adaptif dalam dalam situasi yang pada saat sekarang ini. Seperti saya contohnya, saya adalah pengusaha konstruksi. Namun pada saat ini otomatis yang namanya usaha konstruksi itu sudah sangat tidak mungkin untuk dilaksanakan seperti yang terjadi pada saat sekarang ini. Jadi mau nggak mau, suka tidak suka, ya saya harus hadapi itu, dan kita tidak boleh dengan keadaan seperti ini kita tidak boleh down, kita tidak boleh merasa putus asa. Kita tetap harus selalu semangat. Sebenarnya itu aja sih sebenarnya yang kita harus punyai, karena kan kita mempunyai semboyan bahwasanya kita adalah pejuang. Jadi intinya seperti itu. Saya tidak akan panjang lebar karena nanti kan banyak teman-teman semua. Jadi intinya jangan pernah mengubah goal kita pada saat keadaan ini. Cara boleh berubah, tapi usaha dan mindset kita itu dan goal kita itu harus tetap kita raih. Itu aja sih sebenarnya. Terima kasih Kang. Terima kasih Pak Sekum Adivi yang telah memberikan sambutan pada kesempatan kali ini dari BPC HIPMI Kota Bogor. Hadirin sekalian, sudah hadir tengah-tengah kita ini ketum yang super sibuk karena sebagai ketum yang memiliki area terbesar se-Indonesia ya, dan juga yang memiliki BPC terbanyak se-Indonesia, yaitu di Jawa Barat, Ketum Surya Batara Kartika, ketum yang lahir juga di masa pandemi yang ternyata survive gitu kan, terus memberikan support kepada anggotanya. Saya persilahkan kepada Ketum SBK untuk menyampaikan sambutan dan pandangannya pada kesempatan kali ini untuk memotivasi kawan-kawan peserta sekalian yang mayoritas adalah terkait dengan mahasiswa. Silakan. Gitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
Rampes. Dr. Nuhun, atas kesempatannya Kang Moderator dari HIPMI Perguruan Tinggi Pakuan ya. Kemudian saya sedikit menyapa dulu juga kepada pembina, Pak Nizam. Apa kabar Pak? Semoga sehat selalu. Dan sahabat-sahabat HIPMI BPC Kota Bogor, ini ada sahabat terbaik kita nih. Ada Kang Adifi, Sekum tercinta HIPMI Kota Bogor. Tapi bentar lagi kayaknya kita culik ke Jawa Barat ya, Kom ya. Ada TIK ya, ada TIK. Halo, apa kabar TIK? Halo Kang, apa kabar? Aduh, seneng banget ketemu di sini. Wah, cuman saya yang belum sempat kumpul lagi nih, udah lama. Iya, benar-benar. Ya, pandeminya, biar bisa kumpul lagi. Dan rekan-rekan lainnya di BPC Kota Bogor yang mungkin saya nggak kelihatan siapa-siapa yang udah pada hadir. Kemudian adik-adik PT Pakuan yang saya banggakan dan saya cintai. Ya, dalam kesempatan kali ini saya diminta oleh Sekum Adifi untuk ikut sharing ya terkait dengan strategi agar bisa survive di era pandemi ini untuk para pengusaha, khususnya UMKM, di mana ya baik itu di Bogor maupun di Jawa Barat, populasi UMKM atau di Indonesia populasi UMKM itu adalah yang paling mendominasi ya. Jadi memang kita HIPMI ini bukan hanya HIPMI Jawa Barat saja, tapi HIPMI Indonesia punya concern yang lebih terhadap para UMKM, gimana caranya kita bisa sharing-sharing supaya para UMKM ini bisa tetap survive, bisa ada produktivitas, menjaga produktivitas, dan kalaupun memang memiliki karyawan tidak melakukan PHK. Tapi memang kita perlu akui bahwa biar bagaimanapun saya juga adalah bagian dari UMKM itu sendiri. Hari ini Corona sudah genap lebih memasuki bulan ketiga ya, sudah 2 bulan dari tanggal 13 Maret sampai 13 Mei, udah 2 bulan dan sekarang memasuki bulan ketiga. Luar biasa dampaknya, jangankan hari ini, tapi di minggu ketiga saja sudah sangat terasa bagi kami para pelaku ekonomi, apalagi sekarang memasuki bulan yang ketiga. Dan saya sih melihat para UMKM tangguh yang tergabung di HIPMI dan HIPMI Perguruan Tinggi masih kebanyakan masih bisa survive, masih positive thinking, masih semangat. Ini yang luar biasa semangat pengusaha, pejuang-pejuang pengusaha ya, sesuai slogan yang selalu kita percaya bahwa anak-anak HIPMI selalu bisa survive di tengah kondisi ini. Tapi mungkin kita akan bahas lebih dalam dan detail terkait dengan strategi survive di era pandemi. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, concern utama dari Corona ini adalah kesehatan dan keselamatan dulu. Jadi pemerintah pun akan selalu fokusnya ke sana dulu. Istilahnya adalah mending hidup atau mending bisnisnya selamat tapi nyawanya nggak selamat gitu kan. Tapi kali ini sebenarnya kita para pengusaha nggak pernah harus bisa memilih salah satu, tapi kita gimana caranya bisa selamat keduanya. Nah, protokol WFH ini secara tidak langsung membuat seluruh bisnis itu memiliki dampak yang kurang baik. Walaupun secara bidang bisnisnya ada beberapa potensial winner seperti halnya di alat kesehatan, kemudian di IT, kemudian juga di pangan, itu yang diduga memiliki kenaikan cukup tajam akibat pandemi ini, tapi jangan salah juga, nggak 100% meningkat, karena bagi yang tidak bisa beradaptasi dengan teknologi, bagi yang belum bisa mengatur protokol work from home, bagi yang karyawannya jauh dari penguasaan teknologi, tetap terdampak. Kemudian juga mereka juga tetap berhadapan dengan semua bidang usaha lainnya, yaitu penurunan daya beli dari para konsumen. Sehingga itu juga yang pada akhirnya setiap orang yang bertipe pengusaha, setiap badan usaha hampir terkena dampak dari Corona itu sendiri. Namun memang yang paling memprihatinkan adalah di bidang-bidang yang berkaitan dengan industri perhotelan, restoran dan kafe, kemudian di IO atau industri kreatif atau wedding organizer. Banyak banget rekan-rekan kita yang benar-benar udah ngumpulin kontrak banyak-banyak puluhan miliar gitu kan dari tengah tahun, di tengah-tengah bulan Maret, di awal-awal tahun harus di stop semuanya. Ada beberapa yang sudah belanja modal harus di stop. Ya memang ini gitu yang nggak bisa kita hindari, bahwa
Tidak ada satupun yang menginginkan dan memprediksikan hal ini akan terjadi. Ini adalah masalah kita bersama-sama, bukan saling menyalahkan, tapi kita harus menguatkan. Karena mungkin ini adalah salah satu era bahwa dimulainya ekonomi gotong royong, ekonomi kolaborasi. Tapi kembali lagi ke topik, corona ini pada akhirnya harus kita hadapi. Kalau saya akhirnya mempelajari beberapa strategi sederhana yang bisa teman-teman terapkan. Yang paling utama adalah patuhi anjuran dari pemerintah. Itu dulu yang harus kita cermati. Pastikan kita selalu terhubung dan terkoneksi dengan sumber-sumber informasi yang valid dan ikut meneruskannya. Biasanya kalau HIPMI ini selalu mensosialisasikan kebijakan-kebijakan positif dari pemerintah maupun dari sekitar kita. Nah, teman-teman juga kalau bisa ikut menyimak dan memfilter informasi positif, kemudian mentransmisikan, ikut juga menyebarluaskan kebijakan-kebijakan tersebut supaya pandemi ini segera berakhir. Itu yang paling pertama tipsnya. Kemudian yang kedua, atur ketat cash flow. Banyak inflow kalau memang masih bisa, fokus di core bisnis. Kalau memang ada banyak bisnis sebelumnya, fokus di yang paling besar penjualannya, supaya overhead-nya nggak makin gede, supaya outcome-nya, supaya pengeluarannya nggak makin besar. Karena di pengaturan cash flow yang ketat ini, kalau misalnya kita tidak bisa memperbanyak pemasukan, minimal kita bisa memperketat pengeluaran. Nah, itu jadi banyak hal yang bisa dilakukan dalam hal memperketat pengeluaran. Biasanya kalau sebelumnya akan ada roadshow, meeting, keluar kota, dan lain-lain, semua budget bisa dipangkas. Kemudian bonus-bonus karyawan juga bisa mulai dikurangi. Kalau bisa ada penyesuaian gaji karena bekerja dari rumah. Itu semua diatur sedemikian rupa gimana caranya supaya bisa berjalan dengan budget yang lebih minim. Itu dengan konteks pengaturan ketat cash flow. Kemudian yang kedua, itu adaptasi secepat mungkin. Nah, ini karakter pengusaha milenial, pengusaha muda, terutama teman-teman HIPMI perguruan tinggi, dan yang termasuk juga di HIPMI PT Pakuan, yakin banget bahwa punya kemampuan adaptif yang paling tinggi dibanding sama yang lain-lainnya. Karena di awal-awal, di minggu pertama, minggu kedua, sudah bisa menguasai Zoom, sudah bisa terbiasa menggunakan teknologi, yang mana pada akhirnya hal ini agak sulit dilakukan oleh para generasi pendahulu kita. Tapi mungkin karena ini corona sudah 2 bulan, kita semua dipaksa untuk bisa menguasai teknologi lebih cepat. Jadi selanjutnya kuasai digital marketing. Kuasai digital marketing, kalau yang sebelumnya belum pernah menggunakan atau masih jarang-jarang menggunakan digital marketing, sekarang saatnya untuk menguasai digital marketing dan mencobanya lebih maksimal. Kenapa? Karena hari ini waktu orang-orang untuk spending di depan layar handphone, di depan layar laptop, itu melonjak 2-3 kali lipat dari biasa-biasanya. Kalau biasanya banyak di luar, banyak nongkrong kafe, sekarang orang mantengin handphone, mantengin laptop jauh lebih banyak. Lebih lama waktunya dibanding dengan yang biasa-biasa. Nah, manfaatin momentum ini untuk bermarketing sebanyak-banyaknya. Kalau bisa menggunakan budget fokuskan di sini. Karyawan dikaryakan, sebelumnya yang bukan marketing dilatih, dan dilibatkan juga untuk bisa menguasai digital marketing. Jadi semuanya sekarang kalau bisa fokusnya ada di sini. Kalau yang bermain di retail, ataupun kalau juga yang terkena di dampak pariwisata, contoh misalnya, ini bisa aja hari ini dipakai untuk misalnya beriklan. I.O. hari ini bisa misalnya untuk merencanakan kegiatan-kegiatan tahun-tahun selanjutnya. Gunakan untuk memaksimalkan digital marketing. Kemudian hindari investasi belanja modal, karena posisi investasi hari ini terutama bagi yang awam itu sebaiknya wait and see, dan takutnya ada kegagalan pembayaran. Investasi tetap dilakukan, tapi investasi yang sifatnya investasi ke pengetahuan dan soft skill, investasi ke keterampilan. Di tengah kondisi kita sedang pandemi ini, investasi yang terbaik adalah investasi pengetahuan. Kita lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, silahkan untuk belajar lebih banyak tentang digital marketing, tentang bisnis, dan lain-lain.
Kemudian yang ini nggak kalah penting, itu adalah investasi di sedekah juga. Jadi kalau sedekah itu mengurangi bala, memperbanyak rezeki, jadi perbanyak sedekah. Dan yang terakhir, perkuat mental, perkuat semangat, positifkan mental, tetap jaga kesehatan, jangan lupa olahraga juga, karena di balik tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat. Dan ketika jiwa kita kuat, ketika pikiran kita positif, kita akan lebih banyak mampu menghasilkan ide-ide yang lebih kreatif dan inovatif. Dan kunci survive untuk di masa pandemi ini adalah kita harus selalu berinovasi, kreatif, dan menghasilkan produk-produk yang bermanfaat, karena selalu percaya bahwa di situasi krisis, begitu kita cukup cerdas untuk mengasah peluang, kreatif dan inovatif, bahkan kita bisa menciptakan peluang, selalu percaya bahwa akan muncul orang-orang kaya baru yang bukan hanya sekedar survive, tapi malah perusahaannya bertumbuh dan mendapatkan pemasukan yang berlimpah-limpah. Dan mudah-mudahan itu adalah kita-kita para pengusaha-pengusaha milenial yang ada di room ini. Paling itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Pak kasih. Ketum SBK yang telah menyampaikan motivasi dan juga paparan kepada kita para pengusaha muda di Bogor terutama, atau di daerah lain yang sudah bergabung bersama kita. Tadi saya lihat sudah ada Ketum Zul ini. Pak Ketum Zul sudah bisa bergabung dengan kita? Oke, Pak Ketum Zul sudah bisa bergabung dengan kita. Sebelum kita ke para praktisi usaha yang sedang survive di masa pandemi, yang bisa menjadi inspirasi untuk kawan-kawan muda di Bogor dan terutama di Pakuan, kita juga minta pandangan dan paparan serta sambutan sekaligus membuka acara pada kesempatan kali ini oleh Ketum BPC HIPMI Kota Bogor, Ketum Zulfikar Priyatna. Kang Rifki dimohon untuk dipersilahkan Ketum Zul untuk dibuka suaranya dan videonya. Silahkan Ketum Zul. Halo Ketum Zul. Terdengar? Oke, Masuk. kedengar. Ya. Silakan tuh. Ya. Siap, Tum. Jadi pertama-tama saya mau ucapkan salam hormat dulu untuk ketum kita. Ini saya surprise ada Tum Surya. Terima kasih banyak Ketum Surya sudah mau berkenan meluangkan waktunya untuk kita semua. Tadi sempat saya dengar singkat, dan itu masukan-masukan yang sangat berharga sekali. Saya izin mau sapa teman-teman dulu kalau diperbolehkan. Ada Ketum Kota Bogor, Ketum ADC, terus kemudian ada SG-nya GCI ya, Kang Pramanda, GCI Bogor City. Ada pembicara juga dari HIPMI itu, ada Teh Ike. Ya, terus teman-teman dari HIPMI PT, terus kemudian ada pembicara Mbak Dea ya, dan sehat selalu. Terus tidak ketinggalan ini Kang Hasbulo yang juga lokal presiden GCI. Ya, di Bogor ini memang duet maut, banyak sekali kegiatan yang dijalankan bersama-sama, bersinergi. Semoga ke depan bisa terus seperti itu. Jadi kalau teman-teman semua singkat saja terkait dengan COVID ini, kan kita tahu bahwa ada masalahnya. Yang pertama itu dari sisi supply, yaitu orang berhenti untuk memproduksi atau berhenti untuk menawarkan produknya.
Karena apa? Karena ada larangan dari pemerintah dan sebagainya. Jadi supply itu terhambat. Dari sisi demand ini terhambat juga, selain daripada adanya ketakutan di konsumen, juga memang adanya hambatan untuk orang bisa bergerak dan berinteraksi secara normal ya. Ditambah lagi yang korban-korban atau side effect dari yang perlambatan ekonomi akhirnya di PHK dan sebagainya, sehingga kita mendapatkan kondisi yang cukup challenging. Jadi menyiasati hal itu memang harus benar-benar kreatif, harus benar-benar open minded, dan kemudian harus ekstra beda dengan kondisi sebelumnya. Jadi mudah-mudahan sih hal ini bisa jadi perhatian untuk kita semua dan kita sama-sama belajar, sama-sama sharing dan sinergi, karena biasanya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Pak Inamal Yusron. Jadi di balik kesulitan ada kemudahan, harusnya berarti di balik problem yang terjadi sekarang, kalau kita sebagai pengusaha harusnya sih ada peluang. Tinggal bagaimana cara kita lebih peka untuk melihat peluang tersebut. Itu udah ada, nanti kita bisa diskusi sama TIC, sama Mbak Deha, dipandu sama Kang Hasbulo, ada Kang Sekum. Saya yakin kita jadi yang optimis dan kemudian malah bisa mendapatkan manfaat ya. Begitu aja mungkin Kang Hasbulo. Jadi silahkan teman-teman kita berdiskusi hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan banyak manfaat dan insight yang mencerahkan dan berguna bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketum Zulfikar Friyatna yang telah menyampaikan kata sambutan pada agenda kesempatan kali ini. Hadirin sekalian, karena memang ini sudah sangat lengkap dan cepat sekali kalau dengan kawan-kawan muda. Kalau sore ya, kalau pagi kita nunggu absen itu lama, tapi kalau sore itu cepat ya, masuk di prime time-nya para pemuda sore dan malam ya. Kita ngobrol dan diskusi pada kesempatan kali ini terkait bagaimana survival kita para pengusaha muda dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sudah hadir di tengah-tengah kita Teh Dea Lubis dan Teh Ike yang memang dua-duanya ini pengusaha handal, karena saya kemukakan handal ini selain menghadapi pandemi, kemudian perempuan-perempuan yang luar biasa tetap survive di masa pandemi ini dan juga tetap menjaga brand yang sudah dimiliki oleh masing-masing. Teh Dea ini selain juga memang pengusaha muda, memiliki salah satu brand yaitu Gempiku ya di Surabaya. Juga aktif di berbagai macam organisasi, salah satunya saat ini adalah Chair Lady di GCI Indonesia. Maka dari itu sebagai bahan sharing dan diskusi kita pada kesempatan kali ini, selain tadi arahan yang disampaikan oleh Kang Adipi, Ketum Surya, Ketum Zul, dan juga Pak Nizam, kita juga ingin tahu secara langsung bagaimana Teh Dea Lubis dalam survive, kemudian juga mungkin income-nya ditingkatkan di masa pandemi pada kesempatan kali ini. Teh Dea disilahkan untuk menyampaikan pandangannya, sharing dengan kita, dan teman-teman peserta sekalian bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan selama proses, silahkan di chat room-nya diisi, disampaikan nanti kalau ada, dan setelah selesai presentasi dari dua narasumber ini akan kita sampaikan pertanyaannya. Namun kalau tidak terjawab nanti akan dijawab melalui mekanisme-mekanisme lain, baik melalui Japri dan lain sebagainya. Jadi saya sampaikan untuk kita
ikuti bersama paparan dari Teh Dia dan Teh Ike pada kesempatan kali ini. Di awal Teh Dia, silakan, mangga. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah dikasih waktu dan kesempatan nih buat sharing. Udah kayaknya berlebihan juga nih kalau dibilang expertnya, cuman Gempiku dan saya yakin juga sama seperti tadi Kang Sul bilang dan yang lainnya, bahwa nggak hanya bisnis kita aja yang terdampak, hampir seluruh lini bisnis juga terdampak dari adanya pandemi ini gitu. Di awal-awal pandemi, karena Gempiku ini startnya di Surabaya. Gempiku startnya di Surabaya, kita belum terlalu terasa nih waktu di awal-awal pandemi itu masuk ke Indonesia. Surabaya masih consider aman, kita masih belum terlalu tahu movement-nya akan kemana, tapi begitu ada satu case yang terjadi di Surabaya, di situ baru langsung orang-orang overreacting dan panik, sama seperti waktu di Jakarta pertama kali. Nah, ketika Surabaya baru mulai overreacting dan panik, kebetulan Gempiku sendiri ini kita punya cabang di Jakarta. Kita ada di Blok M. Kita ada di Jakarta, kita ada di Malang, dan ada di Sidoarjo. Jakarta pertama kali begitu ada informasi tentang pandemi ini dan kenaikan case-nya lumayan meningkat, yang paling diserang pertama ini pasti pusat-pusat tempat pembelanjaan umum, salah satunya mall. Nah, ketika mall ini ditutup, otomatis dampaknya adalah Gempiku ikutan tutup. Itu yang pertama. Penjualan pelan-pelan menurun, semua menurun. Orang-orang spend money-nya akhirnya banyak yang beli masker hari itu. Banyak yang beli masker, banyak yang udah repot beli vitamin dan segala macam. Akhirnya karena Gempiku ini kita produknya bukan basic need, bukan kebutuhan pokok sehari-hari, kita adalah ibaratnya kayak jajanan tambahan gitu kan, Spiku, almond crispy yang kita jual kayak gitu. Jadi orang nggak ada yang spend money ke sini. Penjualan di awal-awal pandemi itu kita turun omset sisa mungkin sekitar 10-20%. Itu terjun payungnya benar-benar dari atas, tiba-tiba tinggal sisa 10-20% aja. Udah gitu kita harus dihadapkan, kita nggak bisa jualan secara offline. Singkat cerita itu berdampak juga di Surabaya. Lebih parahnya kalau di Surabaya, karena tokonya Gempiku sendiri, ini kita ada di jalanan utamanya Surabaya. Kalau yang pernah ke Surabaya, kita ada di Jalan Tunjungan. Di mana Jalan Tunjungan ini jadi sasaran utamanya pemerintah untuk blocking area. Atau yang kita kenal sekarang kan PSBB nih. Kita udah blocking area untuk Tunjungan itu udah jauh-jauh hari sebelum PSBB dilakukan. Jadi sama sekali nggak ada orang yang bisa akses ke Gempiku. Nah, tapi waktu itu kita pikir, sejujurnya Gempiku ini memang omsetnya tinggal 10-20%. Udah gitu, kita kalau mau unpaid leave untuk staff, kita bulan April kemarin baru 1 tahun. Dan 90% staffnya kita, ini memang staff-staff yang dari awal Gempiku berdiri, dari pre-opening, itu mereka sudah ada. Jadi kita KPI apa yang mau kita pakai kalau mereka memang semua ini dari awal berdirinya Gempiku udah ada. Dari satu sisi, kita diskusi bahwa kita nggak mau gimana caranya pandemi ini bukan hanya kita dari sisi owner aja yang kena, tapi juga banyak staff yang akan berdampak kalau misalnya kita langsung main cut, kita langsung main unpaid leave, itu nggak begitu adil menurut kita. Akhirnya kita berlakukan adalah, yang pertama kita lakukan, kita membagi shift. Kita bagi shift, kita kurangi memang dari normal, mau nggak mau kita, mereka yang biasanya 1 shift full, mereka jadi tinggal setengah, ada yang tinggal seperempat, dan sebagainya. Dan karena kita dari segi yang melihat potensi ke depannya ini seperti apa, kita udah nggak mau lagi melihat atau memproyeksi kira-kira kapan sih pandemi ini berakhir, apakah Agustus, akhir tahun, atau sampai kapan pandemi ini berakhir. Jadi yang selalu kita lihat adalah dari skenario yang paling buruk. Skenario yang paling buruk di mana sih? Skenario di mana walaupun pandemi ini berakhir, walaupun akan segera berakhir atau bagaimana, kemungkinan terburuknya new habit atau new normal yang kita bilang sekarang ini akan terus berlanjut. Orang akan jauh lebih berhati-hati, orang akan punya, manusia punya tingkat adaptif yang lumayan tinggi. Saat ini kita sedang beradaptasi dengan sesuatu hal yang baru. Tandanya, sifat konsumen itu juga akan berubah, perilaku konsumen juga akan berubah seiring berjalannya waktu. Dan kita juga mesti lihat skenario bahwa ketika pandemi ini berakhir, apakah perilaku konsumen akan benar-benar 100% kembali seperti ke awal sebelum adanya pandemi atau seperti apa?
Itu yang kita pelajari. Akhirnya kalau kita lihat, kita kemarin berdasarkan kita lihat dari Google Trend, kita lihat juga dari survei-survei yang ada, bahwa perilaku konsumen ini akan berubah ke depannya. Disitulah kita lihat potensi yang harus kita kuatkan di mana sih? Justru di saat pandemi kayak gini, ini adalah saatnya di mana kita bisa punya banyak waktu untuk kita benar-benar berpikir langkah apa yang akan kita kembangkan untuk bisnis kita masing-masing. Contohnya kalau di Gempiku, ternyata di sini kita baru sadar setelah pandemi bahwa kekuatan bisnis online-nya kita, penjualan online-nya kita ini ternyata masih lemah. Selama ini kita masih didominasi dengan penjualan offline. Nah, karena kita didominasi dengan penjualan offline, makanya kita mengalami omset yang benar-benar terjun payung ketika kita dihadapkan dengan corona. Di sini akhirnya kita kuatin untuk dari segi penjualan online. Kita mulai hidupkan lagi untuk strategi bisnis di online, mulai dari Instagram, mulai dari WhatsApp, mulai dari platform apapun, mulai dari platform penjualan apapun, itu yang kita kuatkan di sana. Karena apa? Karena kayak tadi udah dibahas juga nih di awal, dibahas bahwa sekarang waktunya orang untuk spend time di depan layar laptop, di depan layar handphone, itu udah kayak 90%, karena kita nggak bisa kemana-mana. Hiburan kita dan hidup kita ini sudah di-convert semuanya menjadi online. Jadi mau nggak mau, kita yang harus adaptif. Kita yang harus adaptif, bisnis kita bisa digimanakan, supaya kita juga tetap bisa bertahan di dunia yang mulai online ini. Kita yang mengikuti perilaku masyarakat. Nah, dari sini, contoh kayak di Jakarta, di Malang, dan di Sidoarjo, kebetulan di 3 kota, Gempiku semuanya masuk mall. Semuanya masuk di pusat perbelanjaan. Yang dimana mau tidak mau, kita harus tutup toko offline-nya. Tidak bisa beroperasi lagi karena kebijakan dari pusat perbelanjaan itu sendiri. Akhirnya dari ketiga toko ini, mereka bisa survive dari penjualan online. Mereka mulai semuanya dari penjualan online. Akhirnya sekarang yang kita lihat potensinya apa? Dari dulu memang kita ada penjualan online walaupun nggak maksimal, kita juga dari reseller walaupun nggak maksimal. Nah, di masa pandemi kayak gini, banyak sekali kayak, kalau kita lihat nih, inner substory, apapun itu, mulai banyak orang-orang yang mungkin pekerjaannya sebelumnya terdampak, akhirnya mereka mungkin kena PHK atau pengurangan gaji dan lain-lain. Mereka menjadi lebih kreatif dan mereka mau jual apapun. Mereka berusaha untuk mulai berjualan lewat sosial medianya mereka. Nah, celah ini yang dimanfaatkan oleh Gempiku, kita memperkuat sistem resellernya kita. Akhirnya kita cari nih market-market mana sih, di mana kayak misalnya contoh, oh ini yang tadinya ibu-ibu rumah tangga yang ya udah nggak ada kepikiran untuk jualan apapun, kita bimbing untuk mereka bisa jadi resellernya kita. Nah, di situ kita nggak hanya kerja sendirian jadinya. Jadi kita memperluas market melalui penjualan online. Itu yang kedua, mulai dari kita tekankan di penjualan online mau nggak mau. Kedua, kita bikin sistem reseller yang lebih mudah dan lebih gampang. Dan yang ketiga, kita dari zaman tahun lalu, kita selalu dibilang bahwa kita ini eranya era kolaborasi. Kita nggak bisa kerja sendirian. Nah, sama kayak di masa pandemi kayak gini, kita juga tetap nggak bisa kerja sendirian, kita tetap harus kolaborasi. Nah, kolaborasi yang kita lakukan adalah kita melihat peluang di mana orang-orang sekarang mulai menghindari pergi ke pasar. Orang mulai menghindari pergi ke pasar, akhirnya lahirlah banyak aplikasi-aplikasi yang bisa mewadahi orang-orang ini untuk belanja kebutuhan sehari-hari kayak sayur mayur dan segala macam ini melalui platform online, melalui aplikasi online. Di situ kita kolaborasi bersama mereka, beberapa aplikasi dan platform ini untuk memasukkan produk kita atau kita sebut konsinyasi. Jadi kita konsinyasi dengan beberapa aplikasi, dengan beberapa yang memang sudah jalan, yang sekiranya trafficnya mereka ini memang akan dilihat sehari-hari. Kalau orang lihat kebutuhan pasar dan segala macam, hampir tiap hari orang akan beli dan lihat di apps itu. Kenapa? Karena kita butuh barang selalu fresh tiap hari. Akhirnya kita konsinyasi berubah dari yang konsinyasi tadinya cafe to cafe, kita sekarang konsinyasi apps to apps. Jadi sebenarnya nggak ada yang nggak mungkin sih. Apapun itu kita bisa convert semuanya sebenarnya ke online. Dan justru di sini kita sebagai pelaku bisnis, kita dituntut untuk benar-benar peka dan cepat lihat potensi. Potensi online ini apa aja yang bisa kita kerjasamakan. Gitu, kurang lebihnya. Kalau dari Gempiku, mungkin ada yang ditanyain, aku nggak bisa lihat room chat-nya. Ya, terima kasih Teh Dea. Tadi cukup menarik yang disampaikan Teh Dea dan ini
pengalaman langsung lah dari Gempiku, di mana semua outletnya itu berada di mall dan mallnya tutup gitu kan. Kalau kita istilahkan istilah yang lama itu sudah jatuh ketimpa tangga, tapi ternyata Teh Dea ini karena punya relasi dan juga akses yang begitu kuat dengan media informasi, akhirnya melakukan penyesuaian yang cepat. Dan tadi ya, langkah-langkah yang dilakukan ini bisa juga jadi inspirasi, baik dari mulai berinvestasi terhadap agenda-agenda promosi online, kemudian membangun sistem reseller, bahkan kolaborasi dengan berbagai macam aplikasi ya. Kalau biasanya dari kafe ke kafe atau dari satu tenan ke tenan yang lain, saat ini adalah dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain. Sebelum nanti kita diskusi dengan kawan-kawan muda yang lain, Teh Dea izinkan saya bergeser dulu ke Teh Ike. Ini pengusaha yang banyak ya, Tripilar ya. Nama usahanya adalah Tripilar. Jadi ada 3 core bisnis utama yang saya dengar. Ini saya kasih bocoran saja. Kalau kata Ketum Surya tadi nahan untuk investasi, ternyata TIK itu berani mengambil langkah besar, yaitu menginvestasikan beberapa dana cashnya, membeli misalnya mobil dan lain sebagainya untuk peningkatan usahanya. TIK silakan berbagi pengalaman dengan kawan-kawan kita untuk menjadi inspirasi dan motivasi untuk survive di tengah pandemi ini. Silakan TIK. Baik, terima kasih Kang Hasbullah untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi. Kalau saya selalu pagi nih ya. Harus semangat terus. Oke, sebelumnya mau tanya ini aku bisa share screen kah? Oh, oke, sudah dibuka ya. Oke. Saya mau sambil share screen nggak apa-apa ya. Oke, terima kasih semuanya. Sebelumnya saya ucapkan ini ya, banyak-banyak terima kasih kepada HIPMI PT, juga HIPMI DPC HIPMI Kota Bogor sudah memberikan kepercayaan pada saya untuk sharing. Sebenarnya tadi benar tuh kata Mbak Dea tuh, too much nih, terlalu nih Kang Hasbullah. Kita sebenarnya sama-sama belajar ya. Kita di sini sama-sama belajar, sama-sama bertahan, sama-sama berjuang gimana caranya, dan di momen ini, seperti sekarang ini, forum ini ya salah satu cara kita untuk saling support, untuk sama-sama memberikan motivasi supaya semangat terus gitu kan. Yang terhormat kepada Bapak Nizam, Pembina Universitas Pakuan Bogor untuk HIPMI PT. Lalu ada Ketum Surya, aduh senang banget ya ketemu di sini lagi. Alhamdulillah masih sehat kita Kang. Oke. Lalu ada juga Ketum Zul, ini yang paling ganteng di sekota Bogor. Ya harus ngomong begitu Ketum soalnya. Oke. Terus ada Bapak Sekum juga ya Kang Adifi. Terima kasih nih, ini salah satu my bro juga ya. Lalu ada juga Mbak Dea Lubis, tadi sudah sharing pengalamannya selaku narasumber. Juga kepada semuanya yang hadir di sini, terima kasih sudah bergabung di sini. Mudah-mudahan sharing saya bisa bermanfaat. Sekali lagi ini kita sama-sama sharing, kita sama-sama berbagi untuk mungkin ada yang bisa diambil satu sama lain, seperti itu. Ini mungkin tak kenal maka kata sayang, sedikitnya saya memperkenalkan diri. Ini saya adalah ibu dari 3 orang anak. Anak saya yang pertama umur sampai lupa 13 tahun, terus 10 tahun, lalu 8 tahun, 3 anaknya ya. Jadi saya mompreneur ya, ibu-ibu harus mak-mak kalau katanya ya, the power of mak-mak. Oke, terus saya punya hobi segala sesuatu tentang musik. Jadi saya suka musik, saya bisa main drum, saya bisa main gitar, saya bisa nyanyi. Alhamdulillah dikasih talent seperti itu. Saya suka joget-joget juga, tiktokan dalam kondisi gini ya. Lalu ini ada beberapa juga, enggak beberapa sih, maksudnya ada saya tuh owner dari PT Sinar Tripilar Solusi, dan Tripilar Solusi itu sesuai dengan namanya Tri, kita ada 3 bisnis. Yang pertama itu saya event organizer, dan event organizer ini saya memang
termotivasi awalnya menjadi pembisnis gitu kan. Karena saya tadi hobinya suka musik, lalu saya termotivasi saya harus bikin IO sendiri. Nah, ini salah satu dari PT Sinar Triple Solusi, IO saya di kayak organizer, di bawahnya juga ada founder dan CEO-nya. Lalu yang kedua sih saya konsultan. Konsultannya ada konsultan dari pembangunan pabrik, di mana klien-klien kami itu memang dari luar negeri. Kita ada pabrik dari Jerman, juga ada pabrik dari British. Itu kita memberi konsultasi dari mulai pembangunan awal sampai terbangun, di mana di dalam pabrik-pabrik ini sih lebih banyak ke alat berat ya. Jadi kita semuanya kita konsultankan, kami ada staf ahli di situ. Lalu yang ketiga saya di bisnis properti juga. Jadi sebagai agent untuk jual beli properti. Nah, untuk yang selanjutnya saya adalah co-founder Sabugram Resto Bogor, ini salah satu restoran di Bogor. Saya ada partner juga dan kami join dari awal untuk Sabugram ini, mulai dari ide, konsep dan lain-lain. Dan nanti mungkin juga akan di-sharing beberapa di bisnis itu. Lalu saya juga ada komunitas Baksos Peace and Love Bogor, juga saya wakil sekretarisnya di DPP Peace and Love Indonesia. Untuk di HIPMI sendiri saya ketua 5. Dan di GCI sama dengan Mbak Dia, nih kita GCI, tapi saya masih baru. Saya sebagai LT. Lalu saya sebagai ketua Repnas Kota Bogor. Repnas ini adalah politik untuk kemarin ya. Sudah lewat tapi sudah bareng sama Kang Sekum juga. Nah, mungkin saya langsung share aja. Tadi kan kita kan poinnya adalah strategi bisnis, gimana caranya bertahan, dan mungkin sebelum tadi juga Ketum Surya sudah menyampaikan sebelum ke bisnisnya kita dulu nih keselamatan dan kesehatan. Nah, betul, saya setuju banget, dan menurut saya ini 7 poin efektif kitanya dulu ya, kita pribadinya dulu, bagaimana caranya untuk kita selalu survive, bahkan dapat miracle di masa pandemi ini. Yang pertama, menurut saya, mulailah setiap hari dengan hati yang bersyukur. Jadi kalau hati kita bersyukur, bahagia pasti. Karena kita bersyukur, pasti bahagia. Jadi pasti pola pikir juga enak gitu kan. Lalu yang kedua, temukan yang baik dalam yang buruk. Kita mungkin kondisi sekarang kondisinya buruk sih, memang pandemi ya. Tapi pasti banyak yang bisa ditemukan gitu kan. Banyak temukan dalam artian baik. Misalnya kita melihat satu tumpukan sampah contohnya, tapi itu sampah bisa jadi buruk bagi sebagian orang, tapi sebagian orang lagi itu sampah bisa jadi bermanfaat, bisa didaur ulang, bahkan bisa dijual kembali. Itu contohnya. Lalu yang ketiga, kelilingi Anda dengan orang-orang yang optimis. Saat ini saya pribadi sudah dikelilingi dengan orang-orang yang optimis ya. Kita semua ada di sini, saya yakin kita optimis dalam kondisi seperti ini. Lalu yang keempat, jagalah tubuh dan pikiran. Jagalah tubuh dan pikiran, tubuh olahraga dan lain-lain, pikiran itu tadi selalu positif, optimis, selalu jaga sih pikirannya ke situ, jangan terlalu banyak mengeluh, jangan terlalu banyak komplain, itu dijauhi. Lalu yang kelima, memiliki hubungan yang sehat dengan internet. Jadi kalau misalnya kita ngambil internet, banyak juga sisi yang bikin kita ngedrop kan. Di CNN dunia nih, wah Amerika dan Cina ini gini gitu kan, atau di Indonesia udah banyak kriminal atau dan lain-lain, itu kan sebenarnya bikin drop. Sebenarnya bagus untuk pengetahuan, tapi lebih banyak memiliki hubungan yang sehat, diambil positifnya dengan internet gitu. Jadi mungkin dicari-cari untuk gimana caranya hari-hari kita tuh dengan internet jauh lebih sehat. Yang keenam, sebarkan cinta dan kebaikan. Kebetulan saya sendiri tadi di Peace and Love, Baksos, dan dalam kondisi gini, Ramadan, kondisi COVID, kita tahu pasti kita sama-sama berjuang ya. Kebetulan di Baksos sendiri, kita ada program-program untuk membagi sembako dan lain-lain. Seperti itu, Alhamdulillah. Lalu yang ketujuh, jangan pernah kehilangan senyuman. Jadi menurut saya senyum itu penting. Senyum adalah ibadah katanya. Begitu, benar ya Kang Hasbullah ya? Oke, selanjutnya saya mungkin akan men-share sedikit. Ini sekali lagi kita sharing ya teman-teman, semuanya sharing, mungkin ada yang bisa diambil.
Ada 4 kaki meja untuk membangun sukses. Jadi meja buat tangguh itu ada 4 poin gitu kan. Ini sebenarnya tidak harus membisnis, tapi ini juga untuk Anda atau teman-teman dari HIPMI PT yang ingin membangun bisnis juga walaupun di kala seperti ini. Ini 4 poin sih menurut saya yang paling penting. Yang pertama adalah marketing, ya. Bagaimana kita membangun persepsi, kita ide dulu kan, oh apa nih produknya. Oke, setelah udah dapat produknya atau jasa atau dan lain-lain, marketingnya kita bangun. Jadi marketing itu persepsi ya, perception is reality. Jadi kita harus membangun persepsi dengan baik di marketing. Contohnya saya kasih contoh, orang banyak beli jam Rolex, ya kan? Jam Rolex itu harganya bisa sampai 500 juta, 100 juta, 200 juta, bahkan ada yang miliar. Kenapa? Itu persepsi sebenarnya. Padahal kalau dilihat dari manfaatnya ya dia jam, ya kan? Bisa dilihat bahkan Rolex kadang-kadang nggak lihat ini jam berapa sih gitu kan. Cuman itu persepsi. Sama juga dengan contoh lainnya adalah Rinso ya, saya kasih contoh Rinso. Dulu itu ada tagline-nya Rinso itu berani kotor itu baik. Itu sebenarnya persepsi. Rinso nggak ngejual pakai Rinso bersih loh gitu kan. Nah sebenarnya di atasnya itu ada attack, di bawahnya ada daya ya. Nah Rinso ini di tengah, yang lebih mahal ada yang lebih murah. Dia membangun persepsi berani kotor itu baik. Artinya si ibu-ibu yang memakai produk Rinso itu berpikir kan di iklannya itu, oh kalau pakai Rinso bisa jadi presiden, oh kalau pakai Rinso bisa jadi dokter. Nah persepsi dibangun. Jadi bangunlah persepsi image yang baik nih marketing. Lalu yang selanjutnya kan sales ya. Sales dan marketing itu beda karena sales ini concern ke gimana cara menjual, gimana cara jualan, gimana cara masukin omset dan lain-lain. Ini sales. Lalu yang ketiga operationnya ya, ini banyak banget di operation ini yang terkait baik dari SDM, baik dari sistem dan lain-lain. Lalu yang keempat ini adalah finance. Ini yang sekarang mungkin banyak dalam kondisi pandemi COVID ini yang banget terguncang ya di finance ya, baik dari perorangan, perusahaan maupun lain-lain. Nah, untuk finance ini apa sih yang harus dilakukan bagi pembisnis? Atau mungkin bukan hanya pembisnis sih, mungkin dari yang akan tadinya punya pekerjaan apa, misalnya terus jadi nggak bekerja, atau mahasiswa ingin mendapatkan earn money lagi ketika masa gini. Ini mungkin saya share, ini merupakan poin-poin praktis di mana ini saya mengalami sendiri juga gitu kan. Ini mungkin bisa jadi bahan masukan buat teman-teman semuanya. Jadi sekali lagi ini bukan hanya pembisnis tapi juga untuk yang baru-baru. Tapi yang akan saya bahas mungkin ketika sudah punya bisnis, tapi setidaknya sudah ada gambaran ya dari teman-teman HIPMI PT. Nah, ini kalau yang pertama menurut saya kita langsung membentuk tim khusus manajemen krisis. Jadi dalam kondisi seperti ini krisis, ini pandemi gitu kan. Artinya seluruh dunia merasakan dan kita harus membentuk manajemen krisis bagi yang sudah mempunyai bisnis ya. Misalnya ngumpulin tuh yang tim-tim utama karena kita di sini teamwork pastinya ya. Ada manajer senior mungkin atau HR atau marketing, keamanan dan lain-lain karena di kondisi krisis gini hampir semua divisi memiliki pasti akan berbeda gitu loh maksudnya. Jadi bentuk tim manajemen krisis, apa saja yang harus dibahas, kebijakan-kebijakan apa atau perubahan-perubahan apa yang sekiranya harus dilaksanakan ke depan untuk perusahaan gitu, untuk bisnisnya. Ini sebenarnya skupnya mungkin skup sedang gitu kan, tapi kalau skupnya lebih rendah ya, maksudnya skupnya lebih kecil, kumpul pada orang-orang yang penting gitu maksudnya. Jadi segera membentuk manajemen krisis karena tadi sudah disampaikan juga oleh Ketum Surya ya, dalam kondisi begini tuh mungkin yang biasanya operation gitu kan, yang biasanya cuman bisnisnya makanan, packing atau biasanya apa, jadi ke bagian sosial media seperti itu. Itu kan manajemen krisis sebenarnya. Dan biasanya yang job desk-nya hanya satu bisa jadi 5 gitu kan, manajemen krisis atau biasanya job desk-nya A menjadi B, seperti itu sih kurang lebih. Lalu menurut saya yang kedua selanjutnya adalah tinjau dan revisi rencana bisnis Anda. Pasti di tahun 2020 ini ya, memang rata-rata baik perorangan ataupun perusahaan sudah mempunyai bisnis plan
ya kan, sudah mempunyai rencana bisnis ke depan setahun, tapi ternyata keadaan seperti ini sehingga pasti akan berubah, dan menurut saya sih harus benar-benar ditinjau dan direvisi kembali rencana bisnisnya. Kalau dari saya pribadi, kami sebenarnya kalau kayak saya kan tadi IO ya, IO tadi juga udah beberapa kali disebut oleh Kang Surya selaku ketum. IO itu agak berat, IO travel dan lain-lain itu agak berat. Yang saya lakukan di IO sih memaintain database karena saya kan sudah punya klien-klien bahkan yang sudah ataupun yang akan gitu kan, itu saya maintain dan promo aja sih. Tapi memang dalam kondisi balik lagi kita nggak tahu seberapa lama, jadi seperti ini mungkin salah satunya ini tidak dipungkiri ini salah satu juga branding untuk the key organizer yang tadi saya adalah CEO-nya. Ini salah satu cara memaintain. Jadi kalau dari IO sendiri memaintain, dan kalau dari konsultan bisnis, tadinya kan saya ada konsultan pabrik, juga saya konsultan marketing gitu kan. Nah di konsultan marketing masih bisa jalan, tapi saya punya evolusi atau punya mikir nih ya, ini kayaknya lagi brand-brand begini untuk ngambil konsultan marketing mungkin mereka akan hold back dulu gitu kan. Jadi saya ada ngambil langkah menjadi konsultan politik karena memang ada basicnya juga sedikit. Jadi ada beberapa kebetulan juga masih kenal, ada yang mau jadi bupati, ada yang mau jadi apalah gitu kan di kota lain atau di wilayah lain. Itu saya jadi masuk ke konsultan itu. Jadi kita merubah sih karena gimana caranya. Yang penting kita paham banget apa yang akan kita kerjakan, ya kita jalani. Nah, salah satu yang tadi konsultan saya agak lari, sebenarnya saya nggak ke situ, tapi awalnya sekarang saya ngambil ke konsultan politik gitu, karena pasti namanya pemilihan itu pasti akan terjadi ya, walaupun apapun caranya, tapi pasti akan terjadi. Nah, terus kalau yang mungkin rata-rata Bogor, mudah-mudahan udah tahu Sabugram. Ini yang mungkin saya kasih gambaran juga untuk Sabugram. Jadi ada Sabugram ini kan restoran syabu-syabu sama dengan Mbak Dea tadi, rata-rata kita offline dalam artian seperti tahun lalu Ramadan, setiap hari meja full, ya kan? Ini sedih sih sebenarnya gitu kan. Tahun lalu itu setiap hari full. Bahkan seudah pulang masuk lagi orang. Nah, sekarang tahun ini kondisinya seperti ini, tapi kita harus tetap survive. Nah, menurut saya ada kita bikin beberapa jangka gitu kan. Di sini jangka pendek. Kita buat sistem baru terkait kondisi pandemi. Ya kan? Jadi gini maksudnya. Di sini ada juga membentuk manajemen atau tim kerja terkait sistem baru tersebut. Sistem baru terkait kondisi pandemi. Jadi kalau sebelum pandemi, customer rata-rata seperti restoran ya, mereka yang datang ke kita kan, mereka yang cari jalannya, misalnya rumahnya di Bogor ya, misalnya di Bogor tuh rumahnya di Bogor Raya, perumahan Bogor Raya, dia cari jalannya gimana caranya untuk menuju Sabugram. Dia naik mobil, dia menuju Sabugram. Tapi di saat seperti ini, mereka semua di rumah aja. Mereka semua tidak bisa keluar, karantina. Nah, artinya dari kita pemilik usaha itu justru yang mencari jalannya untuk menuju ke end customer kita. Gitu. Jadi sistem-sistem baru ini harus kita build, harus kita bikin. Itu tadi, jalannya itu ya rata-rata sekarang pasti online kan. Digital marketing itu udah pasti sangat berguna banget, sangat menjadi satu jalan untuk pemasukan omset ya, di mana omset itu pemasukan kurangi pengeluaran. Kalau misalnya pemasukannya secara offline tidak dapat, berarti kan kita secara online. Digital tuh seperti Google, YouTube, IG, Facebook, bahkan sekarang TikTok pun kalau misalnya dijadikan bahan untuk konten, untuk promosi itu bisa-bisa aja sih. Kita ikutin tren yang lagi hits gitu kan, Shopee, Tokopedia semua juga kita masukin. Tadi bahkan Mbak Dea sendiri berkolaborasi ya, apps to apps itu luar biasa. Ya itu tadi berarti sistem baru ini lebih banyak di online.
Nah, membentuk manajemen atau tim kerja terkait sistem baru tersebut. Artinya kan manajemen atau manajemen krisis tadi ya kan, atau tim kerja ini tidak seperti sebelumnya kan. Misalnya di restoran kayak Sabugram banyak waiter, banyak waitress atau apalah yang, tapi kan sekarang sudah tidak ada yang datang, artinya mereka dikondisikan ke posisi yang lain. Seperti kami di Sabugram sudah mendata siapa yang tertarik di bagian sosial media, siapa yang tertarik untuk foto-foto, fotografi, itu kita sudah ke arah situ juga gitu, sudah melakukan itu karena memang harus menjadi si SDM ini menjadi lebih produktif karena di posisi sebelumnya dia sudah tidak mungkin produktif gitu kan. Lalu di sini ada jangka menengah, menciptakan produk-produk dengan kemasan atau packing yang beradaptasi dengan kondisi pandemi. Seperti Sabugram sendiri, contohnya kami membuat sistem baru, tadi ngomongin sistem baru, sorry, kita bikin bahkan Sabugram Home Service Delivery. Jadi orang-orang yang di rumah saja kita samperin supaya makannya berasa di restoran. Jadi kita mengirim orang servis kita meminjamkan alat-alat kita meminjamkan alat grill, alat kuah gitu kan, kita pinjamkan. Itu kita yang menghampiri ke customer gitu. Terus sistem barunya lagi kita buka 24 jam sekarang. Semua online tapi kita buka 24 jam. Jadi ada beberapa sistem yang memang kita bikin baru lagi terkait seperti ini selain tadi online. Nah, untuk produk-produknya sendiri tentunya harus disesuaikan kan, harus beradaptasi. Packingnya lebih simpel atau bumbunya kita jadi lebih di packing lebih sering. Sekarang tuh kita sering-sering banget nge-packing karena memang harus out gitu kan. Itu produk-produknya harus dipikirkan. Bahkan menu banyak banget yang berubah dari yang banyak banget kita perkecil lagi supaya simple keterima ke customer seperti itu. Jadi banyak banget produk-produk atau packaging supaya orang itu simple masak di rumah. Itu untuk online-nya. Terus bagaimana cara berjuang untuk sampai kepada customer? Tadi saya sudah sampaikan juga ada online atau marketplace seperti mall ya. Untuk jangka panjangnya sendiri pikirkan bisnis dalam kondisi pandemi untuk jangka panjang. Misalnya tadi sudah dibahas juga, pikirkan sistem reseller. Buat juga sistem agent atau marketing freelancer. Sebenarnya tidak hanya makanan, mungkin produk lainnya juga ini bisa seperti ini untuk jangka panjangnya. Tadi Kang Hasbulo sudah bilang kita Sabugram ada invest lagi. Iya betul, tadi adalah yang home service delivery. Dalam kondisi gini, ya udah kita invest mobil khusus di mana mobil ini lagi kita desain juga karena harus kreatif terus nih, didesain juga untuk branding di jalanan. Kalau kita tuh home service delivery ini dalam proses desain, tapi mobilnya sendiri sudah beroperasi, sudah alhamdulillah orderan ada aja gitu kan, karena memang yang mungkin seperti di Bogor masih belum banyak home service, jadi alhamdulillah sih ada aja untuk itu. Dan tadi investnya itu tadi sih mobil. Jadi mungkin ya kita pikir mau nggak mau kita harus branding, kita harus invest untuk sesuatu yang memang berguna gitu loh untuk bisnis saat ini. Nah tadi juga disampaikan meminimalisasikan cost. Memang kalau misalnya dilihat balik lagi cost tadi, profit adalah pemasukan kurangi pengeluaran kan. Udah pasti SDM atau para karyawan itu salah satu cost yang lumayan besar. Tapi alhamdulillah saya pribadi di perusahaan atau yang saya pegang juga semuanya itu belum ada PHK atau memberhentikan karyawan. Gimana caranya kita semaksimal mungkin untuk survive ya, sebisanya mungkin kita mempertahankan mereka, kita berjuang bersama, semoga melewati bersama. Tapi memang harus dalam kondisi gini cost itu diminimalisasikan. Terus tadi memperbanyak pemasukan online, cara-cara lain dan lain-lain seperti tadi reseller atau agent marketing freelancer, karena buat kaki-kaki marketing kita supaya salesnya naik terus ya, untuk supaya tidak mengeluarkan cost lagi, yaitu tadi sih bikin sistem reseller atau agent atau marketing freelancer. Seperti itu.
Terus itu sih dari bisnisnya ya. Terus ini sih saya sedikit mungkin untuk sedikit kebersamaan. Di sini kan pasti baik di keluarga maupun di universitas maupun di perusahaan maupun perorangan di mana memiliki grup atau komunitasnya ini kita pasti ada tim. Dalam kondisi seperti ini baik itu negara sendiri, Indonesia sendiri, ini kita adalah tim. Tim itu together everyone achieve miracle. Jadi sekarang kan sedang terkena ombak ya. Ini kita dalam perahu. Gimana caranya kita sama-sama untuk melewati ombak ini, pandemi corona ini supaya terjadi miracle. Bangunlah super team sih. Super team itu tim yang ada kita bangun karena jangan menjadi Superman tapi jadi super team. Tim yang ada kita bangun dalam kondisi ini bersama-sama supaya melewati ombaknya. Lalu di sini ada lumba-lumba, ada batu karang, juga ada ombak. Ombaknya lagi-lagi ombaknya nih pandemi corona ini. Di sini batu karang memang tegar ya. Dia tidak bergerak. Walaupun ada ombak, tapi lama-lama pasti terkikis. Nah, di sini ada lumba-lumba. Lumba-lumba ini bisa loh melawan ombak. Sebesar apapun dia bisa. Dia beradaptasi bagaimana menghadapi ombak ini sampai akhirnya dia melewati ombak ini supaya terlalui ombaknya, bencananya ya. Jadi seperti itu sih sharing dari saya. Siapkan mental menghadapi segala tantangan. Jadilah perusahaan atau seseorang seperti lumba-lumba, bukan seperti batu di lautan, dimanapun walau ada ombak besar menerpa, lumba-lumba bisa beradaptasi. Stay safe, stay healthy, stay positive, stay happy. Keep up your spirit. Seperti itu, Kang Hasbuloh. Oke, terima kasih TIK. Sangat padat, kemudian up to date, dan juga memang itu yang dijalankan oleh TIK untuk tetap mempertahankan bahkan meningkatkan penjualan di masa pandemi pada musibah COVID-19 ini. Saya kira ini hal yang menarik karena teman-teman mahasiswa tadi banyak yang menjapri ke saya terkait dengan meminta tanggapan dari para narasumber dan lain sebagainya. Namun sebelum kita lakukan diskusi, kebetulan ini kesempatan yang langka kita dihadiri langsung oleh Ketum Surya ya. Saya minta tanggapan dari Ketum Surya ini. Ketum Surya, bagaimana menurut Ketum Surya atas juga pengalaman-pengalaman menarik dari para narasumber kita yang sharing langsung bersama kawan-kawan muda terkait dengan kemampuan mereka untuk membaca situasi, kemudian juga menyampaikan what the best, artinya melakukan sesuatu yang terbaik. Kemudian juga pada kesempatan kali ini sangat menginspirasi, dan dari polanya ternyata kalau para pembelajar itu seperti ada link ya, ada kesamaan cara yang sebenarnya nggak janjian antara TDA dengan TIK ini, nggak janjian menghadapi COVID, tapi ada kata-kata kunci yang mereka ambil untuk survive, bahkan memiliki pola baru bagaimana menghadapi situasi saat ini atau bahkan pada kondisi new normal yang akan datang. Saya persilahkan kepada Ketum Surya untuk memberikan tanggapan atau melanjutkan motivasi buat kita para pengusaha muda yang mungkin dalam hal ini masih merangkak dan lain sebagainya untuk mendapatkan pola-pola terbaik dalam menjalankan usaha. Silakan Ketum Surya. Siap, Kang. Nuhun Kang moderator, Kang Hasbuloh, ternuhun buat pemaparannya. Teh Ike, jelas ya suaranya, moderator. Teh Ike, kemudian Teh Dea. Seperti halnya pemaparan saya di awal, kemudian dua pemaparan dari Teh Dea, kemudian dari Teh Ike, itu udah combo maut lah. Sebenarnya kalau misalnya diikutin, itu udah instan banget, bukan instan ya, itu udah praktis banget. Praktis artinya ikutin step-stepnya, ikutin kiat-kiatnya, dan yang terpenting adalah segera dijalankan.
Dan tadi juga menarik ada kata-kata mungkin dari Teh Dea bahwa kita udah tidak lagi di level menunggu kapan kiranya corona ini akan segera berakhir. Karena banyak sekali, ada yang mau bilang bulan Juni, ada yang bilang Juli, ada yang bilang September, ada yang bilang Desember, ada yang bilang 2 tahun lagi juga belum akan selesai. Di satu sisi itu adalah posisi di mana kita mempersiapkan hal yang terburuk, tapi di sisi lainnya itu membuat kita semakin kreatif, mempersiapkan diri kita dalam menghadapi new normal. Itu juga yang tadi saya pelajari juga dari TIK gitu. Walaupun bisnisnya paling terpukul paling berat di IO, tapi tetap melakukan customer acquisition, maintenance customer, tetap melakukan aktivitas marketing. Karena mungkin nggak lama lagi teman-teman pengusaha IO akan menemukan juga gitu model bisnis barunya untuk bisa menyelenggarakan event dengan cara online misalnya. Karena saya udah lihat tuh ada beberapa yang konser-konser yang dihadiri harus 1.000 orang mungkin dari menggunakan aplikasi dan lain-lain. Nah, di tanah air ini nanti mungkin insya Allah pionir-pionirnya salah satunya TIK juga itu. Nah, Amin. intinya adalah tetap optimis, tapi mempertimbangkan hal terburuk itu bukan berarti pesimis, tapi membuat kita lebih cepat move on, dan lebih kreatif gitu. Belum tentu bahwa pandemi ini akan berakhir dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang cepat. Kita asumsikan ini akan berlangsung dalam waktu yang lama, dan pun memang berakhir, akan tercipta kondisi new normal atau kondisi normal yang baru. Jadi ini akan kembali normal, tapi normal yang baru, di mana mungkin terjadi perubahan behavior, orang-orang dipaksa lebih safe, lebih health, lebih sehat, menggunakan masker mungkin akan jadi suatu kebiasaan, hand sanitizer mungkin akan dibawa terus kemana-mana setelahnya, gaya hidup sehat, kemudian posisi rumah mungkin nanti akan menyesuaikan, dulunya pengen ada di urban, pengennya ada di kota, tapi dengan adanya kebiasaan work from home, mungkin lebih akan meningkatkan quality of life. Ke depan akan nyari rumah yang di pinggir pantai, di atas gunung. Yang penting ada koneksi internet. Itu ini ya, insight-insight katanya, kalau kata almarhum Ciputra, ada 2 tipe pengusaha. Tipe yang pertama mencari peluang, tipe yang kedua menciptakan peluang atau memanfaatkan momentum. Nah, di setengah krisis ini, kalau kita pengen masuk ke level yang lebih besar, lebih hebat, ya kita ciptakan peluang atau manfaatkan momentum gitu. Nah, kalau misalnya hanya sekedar mencari peluang, misalnya ikutan berbisnis APD, jualan ABC, ya kita akan survive, tapi mungkin untuk di skala long term-nya, ya kita akan kembali seperti kondisi yang biasa-biasa aja. Tapi kalau kita bisa pintar-pintar membaca situasi, kita bisa pelajari behavior, kita bisa prediksi masa depan, yang ya di forum-forum seperti ini yang mungkin inspirasi dan ide-ide itu muncul gitu, perubahan-perubahan karakter apa yang akhirnya muncul di new normal nanti. Persiapkan dari sekarang, mumpung sekarang ini libur dalam tanda kutip, banyak waktu senggang, mulai rencanakan bisnis, pivoting, mulai berstrategi, bikin new business model. Yang dulunya direct selling mungkin sekarang soft selling, yang dulunya itu regular enterprise mungkin bisa jadi social enterprise. Itu juga bisa jadi clue buat teman-teman yang dulunya jualan kopi, sekedar jualan kopi, sekarang gimana caranya jualan kopi tapi ngangkat story petaninya, anti tengkulak, pembinaan dan lain-lain. Kemudian ya yang kayak gitu akan lebih ke depan manusia akan lebih empati, akan lebih tersentuh sisi humanismenya. Kemudian dari sektor supply chain ini akan sangat terdisrupsi. Mungkin nanti ke depannya, hari ini, tadi ini ngutip kata-katanya Ketum Zul, bahwa supply kelihatannya over, kelihatannya berlebih supply. Banyak ayam misalnya dibunuh di sektor hulunya karena nggak mampu kasih ayam tapi nggak keserap sama market. Marketnya kelihatannya menurun daya belinya, kelihatannya emang melemah dan memang terbatasi oleh keadaan PSBB, WFH, nggak boleh ke pasar dan lain-lain. Tapi saya yakin demand-nya ada.
demand-nya ada untuk beberapa produk, contohnya misalnya pangan, ayam, daging, susu, beras, atau yang di luar sembako. Kalau sembako emang nungguin pemerintah, tapi kalau sembako ada ayam, susu, telur, dan lain-lain itu masih ditunggu. Kok bisa demand-nya ada tinggi, tapi supply-nya nggak ketemu gitu. Oh ternyata para pemain distribusi lama itu belum mampu shifting, belum semuanya mampu, saya yakin baru 10-20% yang mampu shifting dari pemain-pemain lama. Semuanya masih memakai jalur-jalur tradisional yang bahkan belum bisa dimaksimalkan di tengah era PSBB ini ya, pasar belum akan ramai dan lain-lain. Jadi ini kesempatan buat anak-anak muda yang kiranya lebih jago ngatur teknologi, bikinlah suatu platform yang sifatnya lokal, cari resource di Bogor mungkin lebih banyak dekat ke daerah Kabupaten Bogor, Sukabumi, Subang, dan lain-lain, cari resource ayam, resource daging yang murah-murah, pertemukan langsung, bikin sistem farm to table, ini juga bakal jadi sesuatu yang menarik di kondisi new normal nanti. Intinya, di tengah kondisi krisis, apalagi perubahan behavior kayak gini, bakal banyak banget benefit atau kesempatan-kesempatan dan peluang-peluang baru yang muncul. Cermati, selidiki, pelajari, dan lakukan inovasi sedini mungkin sebelum keduluan orang. Insya Allah kita semua bisa survive, bukan hanya survive tapi berkembang di era pandemi ini. Itu aja sih tambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketum Surya, Teh Dea atau Mbak Dea dan Teh Ike yang tadi sudah memaparkan materi. Di sini ada beberapa pertanyaan yang langsung disampaikan melalui chatroom. Pertanyaan pertama akan saya tujukan ke Teh Dea. Ini pertanyaan dari Shiren ya. Saya mau bertanya bagaimana meningkatkan semangat dan tidak minder kepada orang yang di luar sana. Kebetulan adalah reseller produk kecantikan. Bagaimana kita bisa memanage diri kita karena kendala suatu bisnis kadang ada di masalah internal keluarga, sahabat, dan lain-lain. Sehingga bagaimana kita agar bisa melewati itu semua tanpa berdampak buruk pada bisnis kita. Ini biasa masalah anak muda ini Teh Dea. Nah, Teh Dea apakah kalau menghadapi masalah seperti ini bagi kita yang memang sedang merangkak menjadi pengusaha itu solusinya seperti apa? Sehingga walaupun ada masalah di internal kita, tapi semangat kita untuk menjalankan bisnis kita tetap berjalan. Itu dulu pertanyaan yang disampaikan ke Teh Dea, silahkan. Nanti pertanyaan kedua akan saya sampaikan ke Teh Ike. Mangga Teh Dea, silahkan. Oke. Thank you, Kang. Ya, thank you, Kang. Makasih, Iren, buat pertanyaannya. Gimana caranya supaya nggak minder dengan orang di luaran? Mungkin tadi ada kelupaan. Teh Ika tadi udah kenalan, saya malah belum. Mungkin kalau mau cerita sedikit tentang background saya mulai pekerjaan pertama kali itu di umur 18 tahun. Di umur 18 tahun, waktu di Surabaya, saya merantau ke Malaysia. Jadi, saya dulu sekolah, mulai dari SMP, SMA, saya selalu masuk ke sekolah-sekolah negeri yang isinya ini anak-anaknya orang kaya. Anak-anaknya orang kaya yang kalau liburan itu, liburan akhir semester nih, biasanya bulan-bulan kayak gini nih, nanti Juni, Juli, paling nggak mereka ke Malaysia, mereka ke Singapura, paling nggak mereka ke luar negeri. Sedangkan seumur hidup saya, dari mulai saya lahir sampai saya SMA, saya belum pernah ke luar negeri sama sekali. Pernah satu kali hampir saya pergi ke Amerika untuk ikut pertukaran pelajar, tapi karena waktu itu harus kasih deposito sejumlah uang, saya batal, karena orang tua saya nggak ada uang. Orang tua saya background-nya biasa-biasa aja, papa saya kerja di salah satu perusahaan swasta di Surabaya, mama saya cuma ibu rumah tangga. Jadi basically saya nggak punya apa-apa. Basically saya nggak punya sesuatu yang bisa dibanggakan sampai segimana-gimananya gitu. Yang saya punya adalah modal saya, diri saya sendiri. Yang saya punya adalah kepercayaan diri saya sendiri. Jadi waktu umur 18 tahun, saya memang berniat nggak masuk ke universitas manapun. Nah, bulan Juli depan, saya baru umur 25. Saya baru umur 25, tapi saya nggak punya satu pun sertifikat, baik itu S1 ataupun D3. Jadi basically saya nggak sekolah. Saya nggak kuliah seperti anak-anak pada umumnya. Karena saya tahu kalau saya kuliah, saya akan banyak makan waktu
Dan waktu itu saya mikir, saya cuma mau cepat punya banyak uang supaya saya bisa menikmati hidup. Gairahnya anak muda kan gitu kan, masih idealis banget, masih egonya masih tinggi. Jadi waktu umur 18, saya merantau ke Malaysia, saya kerja di Malaysia, dan karena waktu itu masih di bawah umur, saya cuma bisa kerja di Malaysia selama 6 bulan. Waktu itu saya kerja sebagai presenter di salah satu tempat kayak Dufannya Indonesia, Dufannya Malaysia gitu lah. Saya balik ke Indonesia, saya kerja lagi, saya sempat kerja di bidang keuangan, di bidang mana, yang semuanya basicnya marketing. Akhirnya saya putuskan di tahun 2018 nih, kalau rata-rata kan anak HIPMI PT berarti kurang lebih seumuran lah ya, kita 20-an, early 20 kalau kita bilang, kurang lebih. Ini pasti di masa dimana kita tuh galau, hidup kita nih maunya apa sih? Tujuan hidup kita nih maunya kemana? Kita lihat kanan kiri kok kayaknya banyak banget orang-orang yang terlahir itu jauh lebih beruntung daripada kita. Kenapa kita dilahirkan kayak gini? Dan kita selalu merasa karena kita punya banyak keterbatasan, akhirnya kita menjadikan itu sebagai alasan untuk kita maju. Di situ waktu 2018, saya benar-benar ada di posisi paling bawah hidup saya menurut saya hari itu. Saya ada masalah keluarga, di pekerjaan saya masalah yang menyebabkan saya harus resign. Di saat itu ada utang dan segala macam. Di saat itu saya putus cinta juga, saya ditinggal sama pacar waktu itu. Jadi benar-benar saya ngerasa kayak this is the end of my life. Akhirnya benar tadi kata Teh Ike gitu, kita harus justru kalau di sekitaran kita itu banyak orang yang positif, banyak orang yang sukses di sekitaran kita, you're very lucky. Anda sangat-sangat beruntung. Jangan jadinya minder, justru manfaatkan orang-orang yang kalian lihat menurut kalian sukses di sekitaran kalian, itu sebagai motivasi kalian. Bahwa suatu hari, paling tidak kalian harus bisa setara dengan mereka. Itu waktu itu yang membuat saya masuk ke organisasi-organisasi. Kenapa? Karena saya mau maksa. Justru saya mau maksa diri saya sendiri. Saya yakin kok, nggak ada satu orang pun di dunia ini yang lahir kaya, nggak ada satu orang pun di dunia ini yang lahir miskin, dan nggak ada satu orang pun di dunia ini yang lahir tanpa kesempatan yang sama. Kita punya kok kesempatan yang sama, hanya Tuhan itu kasih kita modal beda-beda. Ada yang udah dikasih modal memang kaya dari lahir, ada yang udah dikasih modal kepercayaan diri dari lahir. Dan di situ pentingnya untuk kita tahu dan kita kenal siapa sih diri kita sendiri. Itu adalah modal kita yang paling utama. Kalau kita nggak pernah tahu siapa diri kita sendiri, itu akan kita jadinya insecure, kita akan jadi minder terus-terusan gitu. Kalau kita udah tahu, kita udah kenal, oh, aku tahu kelemahanku di sini, aku mengakui. Tapi aku juga tahu kelebihanku di mana sih. Aku punya kelebihan apa yang bisa, dan aku yakin kelebihan ini yang bisa bawa aku untuk aku bisa jadi lebih besar daripada hari ini. Jadi know yourself first. Daripada kalian sibuk lihat orang lain, itu sama aja kalian kayak sibuk untuk forecasting kapan corona ini selesai. Lebih baik kan kita siapkan apa yang bisa kita siapkan hari ini. Jadi daripada kita minder, jadikan itu sebagai motivasi kalian, jadikan itu sebagai semangat kalian untuk tujuan kalian mau jadi seperti siapa sih. Waktu saya masuk ke organisasi, saya paling muda. Hari itu saya masih umur 21 tahun, kanan kiri saya itu orang-orang yang udah sukses, mungkin generasi kedua, generasi ketiga, pengusaha keren kayak Teh Ike dan lain-lain yang ada di sini. Sedangkan saya baru mau mulai, saya siapa gitu. Dan di situ justru yang saya ambil daripada saya minder, saya deketin mereka. Saya belajar banyak dari mereka. Daripada saya minder, saya bawa itu menjadi hal yang lebih positif. Gimana sih caranya mereka itu bisa jadi sukses? Saya pelajari gimana sih mindset-mindsetnya orang-orang kaya. Gimana sih mindset-mindsetnya orang sukses. Karena saya percaya, justru 5 orang yang paling dekat dengan kita itu mencerminkan diri kita. Makanya tadi saya bilang, you're very lucky if you are surrounded by successful people gitu, daripada instead of kalian ngerasa insecure atau minder. Dan kemarin baru aja pertanyaan yang sama saya dapat DM nih dari adik juru saya waktu di Malaysia. Dia tanya, kenapa sih saya lihatnya kok Dea ini selalu semangat terus, positif terus, kayaknya nggak pernah capek, nggak pernah kehabisan ide untuk berinovasi. Padahal kok saya ngerasa kayak saya ini udah berusaha tapi nggak ada hasilnya. You are what you see. Itu yang kalian lihat. Tapi gimana di belakangnya, itu yang nggak saya posting di Instagram, nggak saya posting di Facebook atau manapun, itu yang kalian nggak pernah lihat dari sisi orang lain. Jadi
gimana supaya nggak ngerasa minder ya, lebih baik jangan pernah compare yourself to others. Karena itu akan justru nyiksa diri kalian sendiri, bikin kalian punya semakin banyak barrier, kalian menjadi overthinking, dan justru akan membatasi ruang gerak kalian sendiri gitu. Jadi ya itu semua mindset kalian, kenali dulu diri kalian sendiri, supaya kalian bisa lebih maju. Dan harus, apa-apa harus life is about acceptance, penerimaan tentang apapun yang terjadi di hidup. Kita lagi capek, saya pernah jenuh, saya juga pernah mau nyerah. Cuman ketika kita nyerah dan kita jenuh, kita selalu ada di jalan. Kita mau benar-benar nyerah, atau kita mau take a break, kita mau istirahat dulu sebentar, untuk kita refresh lagi, dan habis itu kita bangkit. Kita selalu punya 2 pilihan dalam hidup kok, karena apapun yang terjadi dalam hidup, pasti semua punya alasannya, pasti punya jawabannya, meskipun kita nggak pernah tahu jawabannya itu kejawab sekarang atau kejawab nanti-nanti. Jadi ya, balik lagi, the best motivator in this world is yourself. Nggak akan ada bisa orang yang memotivasi kalian, selain kesadaran diri kalian sendiri. Gitu, Kang, kurang lebihnya. Kayak ini Oke, pasti banyak kok yang mantap nggak mungkin sekali. nggak yang muda-muda aja, pasti juga yang lain ketika lagi kondisi kayak gini rasanya kayak pengen nyerah aja. Iya. Jadi kutipan-kutipan dari TDA ini kalau saya buatkan perkutipan satu gambar di Instagram itu cukup banyak, nanti akan saya posting beberapa sesi ya. Artinya sebagai profil kawan muda yang bisa survive, kemudian menemukan jati diri dan lain sebagainya, itu juga pernah dialami oleh TDA. Kemudian TIK, ini ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada TIK. Yang pertama dari Rahmat, ini ingin bertanya untuk cara membuat metode mengenai customer relationship di keadaan pandemi. Artinya menjaga hubungan dengan customer dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan kedua yang dari Rizky juga sepertinya cocok dijawab oleh TIK, terkait dengan salah satu yang menjadi kendala pada saat COVID-19 adalah kekhawatiran masyarakat membeli suatu produk. Produknya ini dikirim oleh orang yang apakah terjangkit COVID-19 atau tidak gitu kan. Bagaimana cara meyakinkan pembeli dan mengantisipasinya seperti apa? Apalagi tadi TIK, jangankan produknya gitu kan, orangnya aja datang, iya, grill Ya. di home gitu ya. Nah, ini kan sesuatu yang meyakinkan masyarakat agar orang-orang yang datang bawa peralatan masak untuk grill di rumah itu yakin bahwa memang mereka itu negatif dari COVID-19 dan safe Reva, lah gitu tolong ya. videoin. Silakan Oke, TIK untuk terima kasih menyampaikan untuk Kang tanggapan. Hasbuloh. Langsung 2 ya. Saya mencoba menjawab dengan versi saya. Ini yang pertama dari Rahmat ya, Kang ya. Bagaimana cara untuk membuat metode mengenai customer relationship di keadaan pandemi ini? Ya, customer relationship ini berarti Rahmat itu tadi mungkin sudah punya customers ya, sudah berbisnis. Yang pertama sih, ketika kita sudah berbisnis atau punya customer, artinya kita sudah punya database, ya kan? Kita sudah punya database, artinya pelanggan yang sudah pernah membeli barang kita atau menggunakan jasa kita. Nah, yang pertama sih pasti menurut saya harus tetap di-engage. Jadi si customer itu selalu disapa. Disapa di sini dari database tadi jangan di-blast, jangan dipakai di-blast gitu ya. Jadi satu persatu dijapri istilahnya ya, kalau misalnya di WhatsApp dijapri atau di Instagram di DM, say hello, bagaimana kabarnya dan lain-lain. Itu menurut saya langkah pertama untuk customer relationship. Jadi selalu menjaga hubungan dengan cara menyapa langsung, karena mungkin di dalam satu perusahaan pasti ada bagian marketing atau bagian salesnya atau bagian customer service-nya, itu mungkin frontliner terdepan untuk customer relationship tadi. Terus yang kedua, dalam kondisi pandemik ini pastikan bisnis Anda dapat ditemukan di online. Jadi relationship-nya jangan sampai, tadi juga sebenarnya mirip-mirip tadi Mbak Dea dan saya,
kita kurang lebih banyaknya di offline awalnya, baru sadar juga di online masih agak weak gitu kan. Akhirnya sekarang kita benar-benar nge-build di online. Jadi pastikan bisnisnya Rahmat itu ditemukan di online, karena balik lagi tadi dan kita juga pasti udah semua tahu, dalam kondisi gini orang-orang rata-rata handphone atau gadget mania ya. Mau itu sosial media atau Google dan lain-lain. Jadi pastikan ketemu di online. Lalu mungkin engage-nya beri ini sih penawaran khusus atau misalkan diskon lebih daripada yang sebelumnya, karena memang katanya dalam kondisi pandemi gini semua level menurun grade-nya, misalnya dari grade A jadi A minus gitu misalnya, atau A minus menjadi B minus dan lain sebagainya. Jadi mungkin dengan penawaran khusus tadi, dengan diskon tadi, karena semua brand pasti punya segmented target ya, targetnya ada di mana, dan berikan khusus diskonnya itu tadi supaya mereka yang tadinya struggle membeli, biasanya kalau lagi dalam kondisi normal harga tersebut masih oke, tapi dalam kondisi pandemi dengan adanya diskon itu semakin worth it, sehingga customer semakin tetap terjaga untuk beli, karena lagi-lagi lebih sulit untuk mempertahankan kan daripada membuat customer baru. Dan sebenarnya di marketing, karena saya basicnya juga marketing, di marketing itu pelanggan yang sudah langganan itu jauh lebih gampang sebenarnya untuk mereka membeli lagi ke kita, tapi kita harus memang membuat relationship tadi. Lalu mungkin brandnya Rahmat tadi atau brandnya siapapun di dalam kondisi ini tuh tanggap situasi sih. Kalau memang memungkinkan, mungkin ada apanya ya, memberikan buat masyarakat gitu kan. Itu mungkin brand atau persepsi untuk ke customer itu juga jadi semakin baik. Jadi mereka melihat kita, oh brand ini ya tanggap COVID atau tanggap dengan kondisi gini, sosialnya juga baik. Jadi mungkin dengan demikian customer relationship-nya terjaga juga gitu. Selanjutnya kalau misalnya di digital tadi kan online atau dan lain-lain itu kan kita sekarang ini masanya kita online semua, dan kalau saya praktis lagi, saya memberikan contoh misalnya kayak Sabugram, kita lebih sering memberikan komunikasi sih, lebih sering memberikan informasi kepada customer, ada apa sih di Sabugram gitu kan, sistem baru apa sih di Sabugram, terus ada program apa sih di Sabugram, itu harus lebih sering dilakukan sih ke customer. Kurang lebih sih untuk customer relationship seperti itu, Kang Hasbuloh dari saya gitu. Langsung selanjutnya atau terkait yang satu lagi itu terkait dengan kekhawatiran customer kalau produk itu kira-kira terjangkit corona atau tidak, apalagi Sabugram ini jangankan produknya ya, orangnya yang juga masaknya juga datang gitu. Silakan. Iya betul. Ya, jadi kami lagi-lagi contohnya praktis langsung aja dari yang saya alami. Betul tadi kata Kang Hasbuloh, kami yang datang orangnya tidak hanya sekedar barangnya, tapi alhamdulillah masih berjalan, orderan pun ada aja. Jadi kita sih lebih balik lagi tadi yang saya informasikan, marketing perception is realita. Ya kan, perception is reality. So saya kasih contoh, misalnya ada seorang laki-laki sama perempuan. Nah, si perempuan ini cantik banget, pakai bajunya juga kantoran yang kece banget, ya kan. Terus ini ceritanya Kang Hasbuloh deh ceritanya ya. Nah, Kang Hasbuloh ngelihat cewek cantik itu dengan baju kantoran, dengan baju yang cantik itu, persepsinya seperti apa Kang dia Kang? Kerjanya apa kira-kira, atau dia tuh apa? Profesional apa? Saya mau tanya dulu. Nah, mungkin dengan penampilan seperti itu minimal lah. Iya, minimal gimana? Kita persepsikan ini kalau nggak marketing ya profesional lah gitu ya. Oke. Artinya menjaga penampilan gitu. Menjaga penampilan artinya pasti positif ya persepsinya Positif. ya.
Betul ya, positif ya, bagus ya kan? Udah Bagus. cantik, bajunya rapih. Oke, terus Kang Hasbul sama cewek itu masuk ke dalam lift nih. Ya kan, berdua, ya kan? Masuk ke dalam lift berdua. Kang Hasbul pengen nanya nomor telepon, ceritanya ya. Aduh, dia naik ke lantai 21, udah lantai 10, udah lantai 15. Kang Hasbul mau nanya tapi malu-malu, takut karena persepsinya ini cewek ini pasti pembisnis atau dia tadi profesional apa atau apa, jadi ada mindernya gitu ya. Ternyata di lantai ke-17 ada suara begini, tut. Ada suara kentut. Nih, sorry ya. Ini saya lagi praktis untuk marketing. Kang Hasbul merasa, perasaan gua kagak deh, ya kan? Dan di lift itu cuma berdua, Kang Hasbul sama cewek itu. Artinya kan udah pasti cewek itu dong, ya kan? Nah, di saat itu juga, ketika itu juga persepsinya berubah nggak, Kang? Berubah juga. Khawatir Pasti kita yang berubah. disalahin yang kentut juga. Terus persepsi ke wanitanya gimana? Ke ceweknya gimana? Wah, ini cewek begini banget ini, gini. Pasti kan begitu kan? Pasti begitu Takutnya kan? dia salting juga gitu. Oke, terus udah gitu pasti kok jorok apa dan lain-lain. Jadi maksud saya balik lagi tadi ke pertanyaannya, kita bentuk persepsi sih. Kita bentuk persepsi, tunjukkan bahwa produk kita, bahkan orang-orang yang datang ke rumah kayak home service itu semua sudah sesuai dengan prosedurnya, dengan SOP-nya, SOP untuk pandemi ini, untuk corona ya kan. Nah, saya sendiri nge-build di Sabugram itu semuanya grooming-nya dari personalnya itu dari head to toe-nya itu benar-benar dilihat kan. Grooming-nya itu dari rambut itu kalau misalnya nggak pakai kerudung atau jilbab, mereka pakai topi. Terus pakai masker, bahkan pakai lagi yang safety lagi ya, yang tembus panang itu loh Kang ya. Yes itu. Sorry lupa. Lalu ke bawahnya pun semuanya safety, dan ketika surfing pun kita pakai sarung tangan. Sarung tangannya kita liatin di depan customer itu baru gitu kan. Lalu sebelum itu juga tadi ada hand sanitizer kayak gitu. Jadi itu persepsinya kita bentuk. Begitu juga dengan produknya. Misalnya produknya kita bentuk persepsinya ke masyarakat atau ke calon pelanggan. Itu kalau produk ini memang safe. Dalam artian yang mungkin bisa dilihatin ketika packing, yang packingnya pakai sarung tangan gitu kan. Lalu ketika di packing pun makanannya ini memang bagus, kondisinya baik, kondisinya bagus gitu kan. Itu semua dari packaging, dari proses untuk packaging, bagaimana yang package itu pun itu dilihatkan ke customer kita. Jadi memang harus dibangun persepsinya. Persepsinya itu harus dilihatkan, dibangun kalau memang ini safe loh. Seperti itu. Jadi marketing perception is reality. Jadi bangun persepsinya kalau memang semuanya produk atau bahkan orangnya itu sesuai SOP, sesuai standar dalam kondisi corona ini. Pasti customer akan percaya. Perception is reality. Seperti itu sih Kang Hasbulo. Oke, terima kasih Teh Ike. Ini Ya. menggambarkannya cukup runut dan juga jelas, bahkan memberikan contoh-contoh yang konkret terkait dengan tadi menjaga customer relationship ataupun juga meyakinkan customer terhadap produk yang kita miliki memang safe, kemudian juga layak dikonsumsi, bahkan menarik untuk di repeat order lah begitu. Ada pertanyaan untuk HIPMI nih, kira-kira Ketum Zul masih bergabung dengan kita atau Ketum Surya? Coba siapa yang membuka mute-nya, di unmute dulu antara Ketum Zul dengan Ketum Surya. Oke, Ketum Surya, ini ada pertanyaan untuk HIPMI bahwa melihat dari banyaknya kemungkinan PHK yang terjadi dan cukup memprihatinkan, tentunya bagi komunitas pengusaha itu sendiri menjadi cobaan yang cukup berat. Khusus untuk HIPMI ini, apakah ada gerakan atau gebrakan tertentu untuk membantu meminimalisir atau mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan tadi ini? Silakan Tum untuk menyampaikan jawabannya.
Oke, terkait dengan pengantisipasian bencana ekonomi ya. Ya. Mungkin sebenarnya kalau ada Ketumzul lebih enak karena bisa jadi program-program di BPC Kota Bogor nih yang termasuk salah satu BPC paling aktif se-Jawa Barat bisa lebih dielaborate ya, lebih banyak program-programnya. Tapi saya secara overview mungkin bisa bilang bahwa HIPMI akan selalu ada hadir untuk membahas, kemudian concern dengan isu-isu ekonomi, kemudian salah satu diantaranya adalah isu bagaimana caranya kita bisa bertahan. Di samping itu juga kita bisa mengadvokasi dan menjadi pendamping dan mitra strategis dari pemerintah untuk tiap kebijakan-kebijakannya. Kita juga pengen kasih masukan juga buat para pemerintah. Tapi sebelum itu kita juga perlu mengapresiasi kebijakan pemerintah terkait dengan pemulihan ekonomi nasional. Di situ udah banyak sekali yang disediakan oleh pemerintah. Ada diantaranya kebijakan atau stimulus fiskal dan moneter, di mana pemerintah menyediakan keringanan pembayaran bunga bagi teman-teman pengusaha yang memiliki hutang atau fasilitas pinjaman di bank, berupa penurunan suku bunga atau ada juga penundaan pembayaran pokok selama 6 bulan. Kemudian ada pengurangan pajak, ada penundaan pembayaran pajak. Kemudian ada juga beberapa kebijakan yang langsung mengarah kepada UMKM. Salah satu diantaranya adalah pemerintah meminta BUMN menjadi off-taker, artinya sebagai pembeli dari produk-produk UMKM, contoh misalnya ayam, telur, atau APD, dan lain-lain. Nah, itu semua terus terang di tataran kebijakan, tataran ide itu sangat baik. Hanya kami di sini melihat kemudian juga observasi bahwa memang pelaksanaannya masih jauh dari yang direncanakan. Pihak-pihak perbankan itu masih banyak sekali yang mungkin di tataran sosialisasi pun masih belum. Nah, ini HIPMI harus terus kawal. Kalau di Jawa Barat ada call center buat UMKM-nya, ada pendampingan juga. HIPMI akan selalu bisa mengadvokasi juga. Kalau memang ternyata kan dari POJK, peraturan OJK itu tidak boleh ada yang namanya penyitaan aset atau ada debt collecting di tengah pandemi seperti ini yang merupakan kondisi kahar secara nasional. Itu nggak boleh ada itu semua. Kalau misalnya ada, ya HIPMI, kalau emang ada di lingkungan HIPMI akan coba advokasi. Kemarin kita melakukan rapat koordinasi antar bidang 2 senasional, di mana kita mendengarkan pendapat dan kondisi dari seluruh pengusaha yang tergabung di HIPMI maupun di sekitar HIPMI untuk kita sampaikan langsung kepada OJK, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, hasil temuan-temuan di lapangan yang ada, sehingga kita berharap HIPMI dapat menjadi mitra strategis dari pemerintah untuk mengimplementasikan aturan-aturan yang sudah sangat baik yang dibuat oleh pemerintah. Di samping itu juga HIPMI tetap melakukan gerakan-gerakan dan aktivitas-aktivitas rutinnya, seperti ikut saling menguatkan, aksi solidaritas, aksi beli dari sesama HIPMI. Saya melihat juga salah satu program BPC Bogor gitu, saling memarketingkan, saling menguatkan, tentunya saling memotivasi di tengah-tengah kondisi seperti ini, saling menginspirasi dengan sering membuat pertemuan-pertemuan seperti ini, dan pada akhirnya saling membantu ya, bantu-membantu, karena jadi di HIPMI ada yang kondisinya lagi sangat bagus, ada yang kondisi sangat buruk. Ini yang kita lakukan ya, saling membantu satu sama lainnya, itu sih sebenarnya kan. Mangga dilanjut mungkin dari yang lain. Sekum Adivi. Terima kasih Ketum Surya. Ini tak terasa ternyata waktu kita sudah menjelang jam 17.30. Tapi saya ingin juga mendengar dulu nanti closing statement dari teman-teman sekalian atau dari para narasumber, baik dari TDA, TIK, kemudian dari HIPMI BPC Kota Bogor, Kang Adivi, dan juga Pak Nizam ini selaku pendamping kawan-kawan muda di Universitas Pakuan di HIPMI PT. Pertama saya berikan kesempatan ke Teh Dia Lubis untuk menyampaikan closing statement dan juga mohon jangan bosan kalau diajak sharing dengan kawan-kawan di Bogor. Silakan Teh Dia. Aduh, ini nggak bosan nih, malah makasih banget udah, kayaknya saya yang dari luar Bogor aja nih ya, sendirian. Jadi nyasar ke Bogor nih, jauh-jauh dari Surabaya. Mungkin pesannya buat teman-teman HIPMI PT semua yang ada di Bogor atau mungkin di sekitarnya,
Yang penting jangan pernah ragu sama diri sendiri, jangan pernah downgrade diri sendiri, kemampuan diri sendiri, yakin sama diri sendiri, dan percaya bahwa setiap orang pasti punya masalahnya masing-masing, dan setiap orang punya rezekinya masing-masing. Tugas kita cuman kita melakukan yang terbaik, dan kita percaya kalau selama kita benar, pasti kita akan juga dapat hasil yang benar. Bibit yang kita tanam hari ini, itu bukan di hari yang sama dengan kita makan buah dari hasil apa yang kita tanam. Kurang lebih gitu. Terima kasih buat kesempatannya udah boleh sharing-sharing sedikit dengan apa yang udah pernah saya alami. Terima kasih. Oke, terima kasih Teh Dea Lubis. Selanjutnya closing statement dari TIK. Silahkan TIK untuk menyampaikan closing statement pada diskusi kita kali ini, dan mudah-mudahan tadi sama pesan saya, jangan bosan kalau kita ajak diskusi untuk memberikan inspirasi. Silahkan. Baik, terima kasih, tentunya nggak akan bosan sama dengan agak berisik ya. Sama dengan Mbak Dea tadi, malah kita makasih udah dipercaya jadi narasumber di sini. Closing statement-nya sih terkait pandemi ini, bakar terus semangatnya ya, semangat untuk bertahan, bahkan semangat untuk menang melewati masa pandemi ini. Mari kita saling support, mari kita saling sharing bermanfaat seperti saat ini, saling memotivasi, berjuang bersama melewati pandemi corona ini. Tetap positif dan tetap bahagia, bekerja keras sih, dan jangan pernah berhenti berharap dan tentunya berdoa. Sekali lagi terakhir, jadilah lumba-lumba ya, yang bisa beradaptasi, survive, baik itu perorangan maupun perusahaan, survive melawan kondisi pandemi ini, survive melawan wabah corona ini, bahkan bisa melewati ombaknya, lalu bentuk tim sehingga akan terjadi miracle. Super tim ya. Terima kasih. Terima kasih Teh Ike yang telah memberikan closing statement pada kesempatan kali ini. Inspirasi lumba-lumbanya cukup menarik ya. Jadi lumba perlu berkesesuaian dengan ombak yang ada di hadapannya. Kang Adipi, mohon berikan closing statement nih dari HIPMI BPC Kota Bogor. Kang Adipi, silakan Kang Adipi. Siap, hatur nuhun Kang Hasbulo, moderator, Tum Surya, Tum Zul. Intinya kita sebagai pengusaha itu, kita sebagai pertama sebagai manusia itu kan dilahirkan sebagai pemenang. Intinya seperti itu. Itu adalah giroh kita, itu adalah hitah kita sebagai pemenang. Maka dari itu untuk menjadi pemenang itu adalah kita tahu bagaimana lapangan permainan yang akan kita masuki. Kita tahu bagaimana cara untuk bermain, kita tahu siapa lawan main, dan kita tahu bagaimana cara bermainnya. Jadi intinya untuk memenangkan usaha kita di era pandemi COVID pada saat ini, kita harus tahu itu semua, dan juga kita sebagai pengusaha itu dianugerahi insting oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beradaptasi dengan baik. Jadi intinya itu aja sih sebenarnya Kang Abdullah. Nun. Gitu. Terima kasih Kang Adipi. Selanjutnya nih Pak Nizam nih, bagaimana nih inspirasi tadi sudah disampaikan oleh kawan-kawan baik dari Surabaya Teh Dea, dari Bogor TIK, dari Bandung Ketum Surya, dan juga dari kawan-kawan HIPMI yang lain. Kira-kira ada closing statement yang ingin disampaikan oleh Pak Nizam sebelum nanti sesi ini akan ditutup oleh Ketum Surya ya, selaku Ketum HIPMI Jawa Barat. Silakan Kang Nizam. Ya, terima kasih. Jadi acara hari ini membuktikan bahwa para pengusaha muda di HIPMI PT Unpak ini, meskipun dalam kondisi yang sulit seperti sekarang, ternyata kita semua punya mentor-mentor yang handal nih. Dari HIPMI PT Kota Bogor, ada Kang Adivi, ada HIPMI PT Jawa Barat, malah ada Kang Surya. Terima kasih banyak pendampingannya. Ada narasumber yang luar biasa, Teh Ike, sama Mbak Dea ini. Jadi teman-teman pengusaha HIPMI PT Unpak ini nggak usah khawatir. Kita punya banyak network yang luar biasa, dan saya yakin mereka akan selalu mau membantu kita semua, memberikan sharingnya, pengalaman mereka, supaya kita juga sama-sama belajar dari yang sudah pernah melakukannya.
Dan saya atas nama HIPMI PT Unpak terima kasih kepada para narasumber, terima kasih kepada BPC Kota Bogor, Kang Adivi supportnya, kepada Kang Surya terima kasih banyak, BPD Jabar juga hadir pada sore hari ini mendampingi para mahasiswa. Jadi tetap semangat, tetap ada cahaya kecil di ujung sana, kita kejar bersama-sama. Saat COVID-nya sudah hilang, kita bisa kembali normal dan kita akan mencapai sukses secara bersama-sama. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih banyak buat semuanya. Oke, terima kasih Pak Nizam Andrianto. Ketum Surya, saya minta closing statement dari Ketum ini terkait dengan kondisi kawan-kawan muda baik yang di Bogor maupun di tempat lain agar kita selalu mendapatkan inspirasi terutama menghadapi kondisi pandemi COVID-19 atau menuju new normal yang sedang kita rancang. Kalau memang kita belum tahu kapan new normal itu, mendingan kita rancang sendiri new normal yang mungkin bisa kita lakukan. Silakan Ketum. Oke, mungkin dari saya kita harus selalu menguatkan mental, khususnya buat teman-teman pengusaha milenial, pengusaha muda, selalu yakin dan percaya bahwa COVID-19 ini bisa jadi adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita para pengusaha muda, kita para pemuda, karena mungkin ini adalah suatu opportunity buat kita para millennials, Gen Y dan Gen Z untuk benar-benar bisa leading di dunia usaha maupun dunia lain-lainnya, karena kita bisa dan mampu beradaptasi dengan teknologi. Kita yang muda ini punya imunitas yang lebih tinggi, punya kekuatan fisik yang lebih oke, punya kesehatan yang lebih bagus. Dari sebagian dan sekian banyak berkah ini, alangkah tidak bersyukurnya kalau kita nggak berbuat sesuatu. Ini adalah kelebihan yang kita punya, usia muda, badan lebih sehat, kemudian kita punya kemampuan menguasai teknologi dan lebih adaptasi. Nah, di saat kondisi ini yang lebih banyak memihak kepada kita, pada para generasi muda, kita harus mampu melakukan sesuatu yang lebih, jangan cuma berdiam diri, apalagi mengeluh. Cari solusinya, jadilah orang yang kreatif, karena kita yakin bahwa teman-teman pengusaha muda, teman-teman HIPMI Perguruan Tinggi Unpak, itu yakin bisa bukan hanya sekedar survive, tapi bisa jadi potential winner. Setelah era ini, di era new normal, kita yang akan memimpin, kita yang akan menjadi pengusaha-pengusaha besar berikutnya. Itu aja sih dari saya. Selamat ibadah Ramadan, semoga kita semua sehat, lahir, batin, dan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketum Surya Batara Kartika, Ketua Atur nuhun tum. BPD. Terima kasih HIPMI Jawa Barat biasa, dan juga para narasumber. Saya ucapkan terima kasih. Saya selaku moderator, bila ada kesalahan dan kekurangan. Moderator. Dan juga silakan. Boleh foto bareng nggak? Boleh foto bareng, silakan. Coba yang videonya ditutup dibuka dulu lah. Iya dong, foto dulu dong. Kalau yang pakai laptop nanti boleh, yang pakai laptop boleh kirim-kirim nanti. Kita screen. Oke, ini yang bawah-bawah belum dibuka nih, yang bawah-bawah tolong kita kenalan, ya, kita lihat mukanya. Derlan, Arbia, siapa tuh? Rizka. Nah, Padel, kenal. Mahira dibuka dulu. Halo. Kusmia, silahkan. Hanjay, nah. 2 lagi, 3 lagi. Oke. Nah. Oke, Rifka. Nah. Silahkan dibuka. Hanzal. Oke. Udah banyak. Lumayan. Sudah lumayan. Foto ya. Oke. Tadi sih ada 50-an lebih nih. Udah banyak yang live. Oke, thank you. Oke. Atur nuhun, Tum Surya. Atur nuhun semuanya. Teman-teman. Mohon maaf. Kesalahan bicara moderator. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Ya.